Engkau memberkati saat firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, agar melaluinya kami mengerti apa kerinduan hati Tuhan untuk kami. Urapi dan tolong hamba-Mu yang melayani, supaya boleh memberitakan firman sebagaimana Engkau mengendaki ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa kepada Tuhan yang mengasihi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat ulang tahun semuanya yang dikasihi Tuhan. Ya, saya minta maaf, saya belum tahu yang ulang tahun keberapa ini ya. 17 ya, kalau gadis cantik-cantiknya. Kalau pemuda itu sedang jatuh cinta, ini 17 tahun. Selamat ulang tahun seluruh sivitas program studi informatika. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini kita akan bersama-sama memikirkan apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Saya kasih tanda begini ya. Yang pertama, saya ingin ulang tahun ini tidak memberi kado, tapi memberi pertanyaan, supaya kalau dapat jawaban itu hadiahnya. Yang pertama begini, mengapa ada program studi informatika di UKBK? Kita jawab. Kalau kita merayakan ulang tahun, yang ditanya adalah kenapa sih kita ada? Kenapa harus ada? Berpikir tentang tujuan terpenting mengapa program ini ada. Yang kedua, mengapa harus tetap ada? Kita harus bisa menjawab pertanyaan ini. Dan 17 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk merenungi. Kalau lalu untuk apa? Yang pertanyaan berikut, untuk siapa program studi informatika ini hadir di bumi UKBK? Untuk siapa? Artinya, bagaimana UKBK kalau hari ini mendahului Dias Natalis yang ke-17 dengan mengadakan ibadah? Dan kalau ada hal-hal yang menarik mengenai prodi informatika, dan sudah ada SIB ya, SIB ya sebagai programnya ya. Maaf tidak saya tulis di situ karena saya lupa kalau ada SIB. Berapa SIB-nya? Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Adiknya ini berapa tahun umurnya? 5 tahun. Mana warga SIB coba angkat tangan? Mana SIB? Angkat tangan. Berapa umur kalian? Nggak tahu umurnya berapa. Berapa tahun ibu? 5 tahun. Oke, yang kecil lah ibu, masih anak kecil. Ya. Jadi kita bersama-sama memikirkan bila di Universitas Kristen Petra program studi informatika hadir untuk Tuhan Yesus, ada yang keberatan? Setuju? Lalu bagaimana kita memaknainya secara konkret? Yang pertama, saya ingin sebelum kita merayakan ulang tahun ini, kita benar-benar mengevaluasi sebenarnya selama ini program studi informatika ini arahnya, fokusnya apakah benar-benar untuk Tuhan. Kalau UKBK adalah universitas milik Tuhan, maka seharusnya semua yang dilakukan di UKBK arah dan tujuannya kepada Tuhan. Dan setelah 17 tahun, saat yang sangat baik untuk program studi informatika dengan adiknya ya, program SIB, Sistem Informasi Bisnis itu ya.
prodi ini untuk Tuhan Yesus. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 14 hingga ayat 17. Silakan membuka Bible elektroniknya yang tidak membawa Bible paper. Yohanes 15 ayat 14 hingga ayat 17. Yohanes 15 ayat 14 hingga ayat 17. Saya akan membacakannya. Tolong semua bisa memberikan perhatian yang baik. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Para Bapak Ibu dosen, staf personal pendidikan, dan semua mahasiswa dan juga alumni, kalau kita hari ini merayakan ulang tahun yang ke-17 dan memikirkan seperti apa relasi sivitas akademika informatika ini dengan pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus. Menurut ayat Yohanes 15 ini, Tuhan mengundang kita untuk kita membangun relasi dengan Dia sebagai sahabatnya. Artinya pertanyaan yang dijawab, kalau program studi informatika ini sudah 17 tahun dan bertanya untuk siapa kami ada dan mengapa harus tetap ada, dan jawabannya sebagai kampus Kristen kita mengatakan untuk Tuhan. Yang harus dijawab adalah apakah relasi kita dengan Tuhan adalah relasi sebagai sahabat. Sebab dalam ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, hari ini kita tidak membahas tentang Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Yang akan kita renungkan adalah apakah kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku memanggil kamu sahabat-sahabat, karena segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa telah aku beritahukan kepada kamu. Berarti ketika kita menjalankan program studi ini, kita menjalankannya dengan terus bertanya, apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita sebagai sivitas akademika informatika menjalankan kegiatan sehari-hari, meliputi kegiatan akademiknya, mengikuti kegiatan dan program di dalam dan di luar kampus, mengikuti kegiatan kemahasiswaannya. Jadi pertanyaannya adalah, sudahkah prodi informatika dan adiknya SIP menjadi sahabat Tuhan Yesus? Mari kita menjawab dengan melihat beberapa indikator. Pertama, program studi informatika ini dikatakan sukses kalau apa? Siapa yang bisa menjawab? Program studi informatika ini dikatakan sukses kalau apa? Apa ukurannya? Jumlah mahasiswanya, akreditasinya. Dan kalau kita mau fokus kepada Tuhan Yesus, maka harus dijawab pertanyaan ini. Pertama, apakah dosen-dosennya, ini pertama kan? Apakah dosen-dosennya menjalankan peran dan panggilannya sebagai sahabat Tuhan Yesus? Pada waktu mengajar, pada waktu membimbing, pada waktu menjalankan kegiatan sehari-hari, apakah dilakukan dengan menghayati hubungan
Tuhan Yesus, dilakukan sebagai seorang yang melakukan kehendak Tuhan Yesus. Apakah semua dosen-dosen dalam rangka merayakan 17 tahun usia program studi informatika sampai kepada sebuah kesimpulan? Kami menjadi dosen melakukan kegiatan kami sebagai sahabat Tuhan Yesus. Kalau tidak bisa dijawab ya, maka akan kembali kepada pertanyaan di depan. Apa yang menjadi fokus prodi informatika? Kalau jawabannya Tuhan Yesus, maka itu akan dibuktikan dalam seluruh aktivitas dan kehidupan para dosen. Yang kedua, persona kependidikannya. Semua mengambil bagian menjalankan aktivitas program studi, bukan sekedar bekerja dan berkarya, tetapi sebagai sahabat Tuhan Yesus di dalam relasi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan mahasiswanya? Waktu kuliah menjalankan kegiatan kemahasiswaan, alumninya, dosen, persona kependidikan, mahasiswa, alumni, kita bertanya. Hari ini merayakan 17 tahun bersyukur kepada Tuhan dan mengatakan Tuhanlah pusat dan tujuan program studi informatika. Sudahkah semua unsur dari sivitas informatika menjadi sahabat Tuhan Yesus? Firman Tuhan mengatakan yang namanya sahabat melakukan perintah Tuhan Yesus dalam segala hal. Satu contoh yang konkret, mahasiswa informatika, apakah Anda berani mengatakan seluruh proses perkuliahan dan proses belajar, proses mengerjakan tugas dilakukan dengan kejujuran sebagai sahabat Tuhan Yesus? Pertanyaan untuk alumni di dalam era digital, bagaimana alumni menjalankan karir dan panggilannya? Apakah sebagai sahabat Tuhan Yesus yang melakukan segala hal berkenan kepadanya? Apakah para dosen dan persona kependidikan berani mengatakan dan dapat mengatakan bahwa ketika menjalankan seluruh pengabdian, pelayanan dan karirnya sebagai dosen dan profesinya, semua dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dapat disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus? Bagaimana evaluasinya? Ada 4. Kalau kita mengatakan kita adalah sahabat Tuhan Yesus, maka ada 4 pertanyaan evaluasi. Yang pertama, setiap kita harus bisa menjawab siapa yang menjadi fokus yang paling utama. Apakah benar-benar Tuhan Yesus yang paling utama? Kedua, siapa yang menjadi master, yang memimpin hidup kita, yang menggerakkan kita? Siapa yang mendrive? Who drives our heart? Waktu kita melakukan sesuatu di dalam kegiatan kita di kampus ini, apakah yang menggerakkan itu adalah hati yang mengasihi Tuhan? Atau barangkali karena kewajiban, atau karena barangkali uang, atau barangkali untuk mengejar popularitas, atau barangkali supaya dikagumi orang? Who drives our heart? Pertanyaan ini harus kita jawab kalau kita mau mengatakan kita merayakan Fiesta 17 ini sebagai sahabat Tuhan Yesus. Ketika dosen melakukan tugas dan panggilannya, who drives your heart? Ketika mahasiswa menjalankan tugasnya, who drives your heart? Who leads your way? Siapa menjadi master di dalam hidup? Sebuah tantangan, apakah kita siap menjadi sahabat Tuhan Yesus? Who motivates our days? Motivasi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menjadi sahabat
hari ini saat ulang tahun Yesus yang ke-17. Apakah kita dapat mengklaim bahwa prodi kita sukses? Karena barangkali jumlah mahasiswa paling banyak ya. Salah satu prodi yang menerima mahasiswa paling banyak informatika. Lalu kita berpikir dengan jumlah banyak itu berarti sukses. Tetapi kalau kita mau memikirkan tentang untuk apa kita ada di UK Petra dan bagaimana kita akan terus menjalankan panggilan kita di UK Petra, kalau kita berkata ini untuk Tuhan, maka sukses itu hanyalah ketika kehendak Tuhan yang terjadi di dalam seluruh kehidupan dan perjalanan prodi informatika. Apakah seluruh sivitas dapat mengatakan kalimat seperti ini? Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Ujilah aku, sucikan hati dan pikiranku. Selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau sebagai alumni di UK Petra, biarlah Tuhan saja yang kita sembah dan kita pilihkan. Karena apa? Karena prodi informatika adalah milik Tuhan. Itu berarti kita tidak punya hak untuk menjalani hidup ini berdasarkan apa yang kita mau. Petra punya Tuhan, dan setiap prodi dipanggil untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagian yang terakhir, sekarang kita akan masuk. Setelah kita bertanya, kita tahu akan menjawab, kita sudah memberikan beberapa pertanyaan evaluasi. Sekarang kita masuk pada refleksi. Refleksi yang pertama, apakah sebagai sahabat Tuhan Yesus, semua yang hadir hari ini dan seluruh sivitas prodi informatika menjalankan hidup sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan sebagai sahabat Kristus? Dan refleksi persahabatan ada 3. Yang pertama, apa yang pertama? Apa yang pertama? Saya ingin mendengar suara. Menyaksikan kasih Kristus. Yang kedua, yang ketiga, ini sahabat Kristus, ini kehendak Tuhan. Sekarang saya ingin masing-masing mencoba menjawab. Tadi kita sudah evaluasi, fokus kita siapa, yang menggerakkan hati kita siapa, motivasi kita melakukan apapun apa. Keluar dari gedung ini, kita dipanggil untuk merefleksikan hidup sebagai sahabat Tuhan Yesus. Kalau tidak ada artinya merayakan Dies Natalis dan beribadah kepada Tuhan kalau kita tidak memutuskan untuk menghayati keberlanjutan prodi informatika dengan relasi di hadapan Tuhan. Dan relasi di hadapan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita adalah relasi sebagai sahabat. Jadi pertanyaan yang pertama, siapkah kita menyaksikan kasih Kristus melalui profesi, melalui kegiatan, melalui aktivitas, seluruh detil kehidupan kita? Siap tidak? Yang kedua, apakah kita semua menjalankan seluruh kegiatan kita dengan memancarkan karakter Kristus? Tadi saya duduk soal apa? Mahasiswa yang jujur, betul ya? Kira-kira angkanya berapa? Kalau 0 sampai 100, kira-kira berapa? Mahasiswa tidak nyontek, mahasiswa jujur. Kira-kira berapa persen? Mahasiswa informatika itu adalah barisan terdepan di dalam era digital, betul ya? Artinya apa? Peran kalian sangat tinggi, pencobaannya juga paling tinggi. Dan kalau tidak berani membuat komitmen, kami mau menjadi sahabat Kristus, kami mau memancarkan karakter Kristus, kejujuran, kekudusan dalam pikiran.
keberanian untuk konsisten berbuat benar dalam setiap tindakan. Dan dosen-dosen yang terhormat dan yang dikasihi Tuhan, Anda menjadi teladannya. Semua dosen menjadi teladan supaya berita baik di dalam nama Tuhan Yesus menjadi refleksi persahabatan kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Yohanes Pembaptis sebagai contoh, dia sahabat Tuhan Yesus. Dia memberikan hidupnya hanya untuk kemuliaan-Nya. Sekarang untuk saudara-saudara, siapkah kita menjadi Christian servant leader, sahabat Tuhan Yesus? Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ada lagi hal, masih ingat? Refleksi persahabatan yang pertama apa? Memancarkan kasih Tuhan. Yang kedua memancarkan apa? Karakter Kristus. Yang ketiga baik, kita kembali karena kita menjawab yang terakhir. Saudara-saudara, 17 tahun usia prodi informatika adalah usia yang serius. Setiap kita harus memutuskan, atau kita menjadi sahabat Kristus, atau kita menjadi sahabat dunia. Apakah jawaban kita? Siapkah prodi informatika menjadi prodi yang terdepan memancarkan karakter Kristus bagi kemuliaan-Nya? Dan hari ini menjadi tonggak momentum untuk pembaharuan, untuk transformasi dan keteladanan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh sivitas program studi informatika. Haleluya. Tuhan, di hari ulang tahun ini, Engkau mengundang kami untuk merayakan hubungan dengan Engkau sebagai Tuhan, sebagai pemimpin, sebagai pemilik. Engkau mengundang kami untuk mau berkomitmen menjadi sahabat Tuhan Yesus, agar kami tidak membangun persahabatan dengan dunia ini. Tuhan tolong agar ketika kami memperingati 17 tahun Engkau sudah memelihara dan memberkati informatika dengan jumlah mahasiswa yang begitu besar, dengan tantangan yang begitu serius di era digital ini. Berikan kami kekuatan dan keberanian untuk membuat komitmen berada di barisan depan untuk memancarkan kasih, karakter, dan kebenaran Kristus. Tuhan berkati dan tolong kami supaya ketika ada hal-hal yang sudah membuat hati Tuhan berduka cita karena kami tidak menjadi sahabat, karena kami tidak melakukan kehendak-Mu, Tuhan, kami mohon pengampunan. Berikan pada kami kekuatan dan keberanian untuk percaya bahwa panggilan dan undangan Tuhan adalah panggilan yang berharga. Dan di hari Dies Natalis yang ke-17 ini, kami sehati dimulai dengan pimpinan, dosen, personal kependidikan, alumni dan mahasiswa sehati untuk berkomitmen menghadiahkan hidup kami menjadi sahabat Tuhan Yesus. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dicurahkan atas kami. Pengampunan-Mu diberikan kepada kami, dan kami akan memulai sesuatu yang baru, yang indah, yang berkenan di hadapan-Mu bagi kemuliaan Tuhan
dalam kasih sayang Tuhan Yesus kami berdoa. Seluruh sivitas yang berkomitmen menjadi sahabat Tuhan Yesus mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun. Selamat hidup menjadi sahabat Tuhan Yesus.
Sistem Informasi Bisnis pada tahun ini telah memasuki umurnya yang ke-17 tahun. Sebelum kita masuk pada inti acara, mari kita memberikan kesempatan kepada Elisa Anggraini selaku Ketua Panitia Des Natalis Program Studi Informatika dan Sistem Informasi Bisnis ke-17 untuk memberikan kata sambutan. serta beberapa undangan dari Fakultas Teknologi Industri. Terima kasih untuk kedatangannya, dan juga untuk teman-teman semua dari angkatan 14, 13, 12, 11 dan semuanya yang telah hadir saat ini. Saya mengucapkan terima kasih. Dan terakhir, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk sepanjang rangkaian acara hari ini. Dan juga terima kasih kepada Magda yang sudah membawakan renungan, dan selamat menikmati sepanjang rangkaian acara hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan untuk Ibu Yulia selaku Ketua Program Studi Informatika dan Sistem Informasi Bisnis untuk memberikan kata sambutan. Ulang tahun kita yang ke-17. Ya, mungkin tidak terasa sudah 17 tahun. Saya juga sudah 17 tahun saya ada di Petra ini. Tadi mungkin pada saat awal tadi saya ditanya oleh Bu Magda, apa sih pergumulannya informatika? Pada saat saya ditanya seperti itu, saya agak bingung, apa ya? Ya, kemudian saya merasa sangat diberkati dengan firman yang sudah disampaikan oleh Bu Magda. Kalau saya lihat informatika ini dalam waktu 17 tahun, saya memang melihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Kalau tadi dikatakan kalau umur 17 itu lagi cantik-cantiknya, lagi seneng-senengnya kayak gitu. Dan saya merasakan itu pada informatika. Jurusan ini sangat berkembang. Saya tahu bahwa itu semua karena kasih Tuhan. Kalau kita mengadakan, kalau baru-baru ini kita mendapatkan kado yang istimewa, yaitu kita mendapatkan akreditasi A. Kemudian baru-baru ini kita bisa menyelenggarakan sebuah seminar yang cukup bagus, di mana seminarnya internasional dan diakui. Kemudian begitu banyak prestasi yang kita dapatkan, di mana dosen-dosen juga banyak mendapatkan hibah. Tetapi kemudian kita mau lihat, kalau kita lihat begitu banyak prestasi yang kita dapat, tapi kita mau lihat lagi, apakah benar itu menyenangkan hati Tuhan? Itu yang perlu kita lihat lagi. Saya melihat bahwa memang prestasi yang kita capai itu sangat penting. Tetapi satu hal yang paling penting seperti yang dikatakan Bu Magda, apakah kita melakukannya itu untuk Tuhan? Apakah kita sudah menjadi sahabat bagi Tuhan? Ya, marilah kita kembalikan semuanya, apapun yang kita lakukan, biarlah itu kita mau kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat setiap panitia yang sudah bekerja keras selama lebih dari 1 bulan, berbulan-bulan yang saya tahu. Terima kasih buat Elisa, dan tim. Terima kasih buat Pak Greg, buat Bu Sylvia, Pak Kristo sebagai dosen pendamping. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat semua yang hadir di sini. Dan terima kasih terutama buat Bu Magda atas berkat yang sudah disampaikan. Ya, selamat siang. Mari kita sambut Master of Ceremony kita pada siang hari ini. Yang pertama, pria terganteng sejagat yang sudah tidak asing lagi di informatika, Miracle Grizzly.
acara pada siang hari ini nggak selesai nanti. Iya, sampai makan siang nanti ya. Betul banget. Tapi sebelumnya kita harus ucapkan selamat datang dulu. Betul. Yang pertama kita selamat datang kepada para dosen dan pendidik tinggi di informatika, ya para kajur dan dosen-dosen juga. Terus yang terhormat juga Bu Magda, terima kasih atas renungannya yang indah tadi, Bu, membuat kita semakin terpacu untuk mengajar informatika, benar? Oke. Untuk Dias Natalis kali ini kita mengangkat tema yaitu because life is colorful. Nah, kenapa kita tahun ini mengangkat tema itu? Karena makna ini memberi makna kepada kita bahwa Tuhan menciptakan setiap kita secara unik, dan dengan adanya perbedaan di antara kita, maka dapat perbedaan itu dapat membawa dan supaya setiap kita dapat saling melengkapi satu sama lainnya, mempererat tali persaudaraan guna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam banget ini. Jadi kita meskipun dipisahkan dari info sendiri, SIB sendiri, tapi punya warna masing-masing ya. Betul. Kan untuk memuliakan nama Tuhan. Betul banget. Oke. Pada siang hari ini kita di acara ini kita nggak akan kita berdua aja ya, nanti yang ngisi. Di sini. Ya, nanti bakal banyak apa aja? Ada band juga, ada games, ada tarian. Hingga nanti main course-nya atau makanan utamanya untuk siang hari ini yaitu drama. Ya, namanya itu nanti terdiri dari siapa aja, Yus? Ya, yang main bakal teman-teman kita sendiri, mahasiswa, ada juga asisten dosen juga, dan nanti pastinya ada dosennya juga pastinya. Oke. Untuk selanjutnya langsung nggak usah lama-lama ya kalau gitu. Betul banget. Sebenarnya kan sudah nggak sabar semua kan? Nggak sabar ya? Masih nggak sabar atau masih mau lama-lama di sini sama kita berdua? Langsung aja lah ya, oke? Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita buka. Inilah Dias Natalis Informatika SIB 17. Adalah seorang mahasiswa biasa-biasa saja dari jurusan informatika. Fredrik ini menjadi panitia keamanan penyambutan mahasiswa baru. Karena jarang bertemu cewek cantik, Fredrik sering memperhatikan cewek cantik. Nah, salah satunya adalah Candy, mahasiswi dari jurusan informatika yang cantik dan rupawan. Mana yang wawancara? Katanya jam 11. Tapi nggak nongol juga gitu. Sabar lah. Maling-maling gitu. Wah, awas ya. Orangnya jangan datang. Kita datang. Bentar ya, di sini.
Kenapa? Mana Pak misalnya kita, maksud saya aku wawancara aja. Yang mana? Yang cewek. Iyalah, jangan lah. Jangan di sini ada cewek yang mau wawancara. Apa enak? Dengan kecewa, Fredrik pun mewawancarai Budi bersebelahan dengan Kevin mewawancarai Kenny. Tentu hati si Fredrik campur aduk karena terlalu sibuk melihat kecantikan Kenny. Meskipun di sisi lain dia sangat cemburu dengan Kevin yang mewawancarai Kenny. Fredrik sangat takut jika Kenny sampai jatuh hati pada Kevin. Jurusan informatika. Siang, ya kami dari Sesame Street mempersembahkan sebuah lagu. Selamat menikmati. Kulihat awan membentuk wajahmu, desap langit meniupkan namamu, tubuh terkaku semalam, bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku sedang berlari cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasatku ingin kau tuh cepat pulang, cepat kembali, jangan
Oke. Ius gimana kan kau? Oh. Kamu teman-teman. Tadi ada maju nggak sih? Bisa nggak kelihatan? Katanya dia diajak maju yang jomblo dia katanya. Jomblo mereka. Dia dimakan siapa namanya? Richard. Mana Richard? Oh sembunyi ya? Oh ya. Oke. Oke. Bagus banget nggak sih? Keren banget dari Street. Oke. Ini kan juga teman-teman saya lihat dramanya. Sudah tentang apa sih? Tentang apa? Ada yang Tentang apa? bukan. Tentang Alurnya teman-teman. Alurnya apa? Nama aku ini. atau sebenarnya dulu. Segitiga atau segitiga? Sebenarnya satu arah apa enggak? Kalau satu arah dari ini. Yang cewek suka cowok satu, yang cowok satu suka sama cowok dua berarti ya. Jadi Langsung nggak agak tahu tahu kita, ya. kita bakalan Berarti tahu nanti segitiga sama sisi ya. betul. Oke. Balik kita apa? Bentar lagi kita mau mainan dulu teman-teman. Mau mainan nggak? Harus tahu soalnya kan banyak ada mainan. Oke, semuanya berdiri yuk, berdiri yuk. Dari sini berdiri. Yus, kamu bagian sana, kamu bagian sini ya. Ayo berdiri, dosennya nggak usah tahu. Kalau dosen komen, Ayo teman-teman, nggak apa-apa, ayo berdiri. teman-teman semua ya berdiri. Nggak usah malu-malu, nanti nggak usah malu-malu. Berdiri. Oke, berdiri. Gimana? Aku punya galian di kelompok ini. Kau buat galian sendiri, oke? Ya. Yang di sini kelompok sini tunggu Yus. Ya. Dengerin dulu Yus. Yang di sini kita Contohin dulu dong. angkat tangan, goyangkan badan, teriak tolong. Oke ya? Oke ya? Kamu mau teriak? Kenapa? Aku nggak mau kayak gitu. Ya udah, kamu gimana? Yang cool aja yang cool ya. Ya, cool. Ya kan malu-maluin. Kita yang cool. Kamu dulu lah, kamu dulu. Oke, yang semangat ya? Ya. Bisa bantu saya? Bisa. Oke, ayo kita tadi. Oke ya. Namamu siapa? Ferry, Dari angkatan? 14. Oh kita gandengan terus ya? Oke ya. Tadi gimana? Kalau aku tidak kelompok A, jawabannya kayak tadi. Kelompok A, angkat tangan, goyangkan badan, teriak tolong. Oke, jelas. Aku coba sekali. Oke, kelompok A, angkat tangan, goyangkan badan, teriak tolong. Jangan mau kalah yang sebelah sini. Saya juga akan ngambil satu orang juga yang kira-kira bakal bantu saya. Kamu aja, kamu kan yang dulu. Aku maju. Oke. Kira-kira mau gerakan apa ya? Membalas punggung mereka. Apa kira-kira? Hah? Oh, gerakan patung. Oke. Gerakan patung teman-teman. Ya kan tadi goyang-goyang. Kita juga goyang-goyang. Gerakan patung. Tahu kan ya? Patung tahu semua kan? Tahu semua kan? Udah gerak ini, sepatu nggak gerak Ya ini. udah, kenapa? Oh ya udah. Oke ya. Loh, kamu kan yang tunjukin patungnya di mana? Loh, gimana? Kan ada nggak sini? Gini. Ayo, gimana? Kalau gerakan patung gimana? Ayo. 1, 2, 3. Tadi kamu mau gini ya. Semua harus ikutin sampai belakang semua. Oke, tadi saya lihat kan? Yang belakang, udah lihat semua? Oke. Kita jangan mau kalah. Belum. Coba diulang lagi. Gerakannya. Gerakan patung. Oke. Oke. Gini ya, lihat kan patung. Patung kan gini terus. Oke, 1, 2, 3. Ayo ikut foto Yus. Ikut foto dulu. Mana fotonya? Belum ada. Ya apa? Ya ada. Oke. Oke, ayo ya. Kamu langsung kubu saya ya. Oke, yang sini kelompok A. Bukan tanya apa tadi? Langsung masuk lagi loh. Ayo. Kelompok A. Angkat tangan, goyangkan badan, minta tolong. Bukan semainan. Kamu
Anda cantik semua. Oke, thank you. Terima kasih bisa dibiarkan lagi. Oke, Yus habis ini kita mau ngapain? Ini ada perform dari drama lagi. Yang tadi kan ceritanya Cinta Segitiga. Nah, nanti cerita selanjutnya ini kira-kira Segitiga yang mana? Ya, mungkin segitiganya bakal pecah jadi kotak, kita juga nggak tahu. Jadi Kita bakal jadinya. ya kita bakal lihat aja bentar lagi. Gak usah lama-lama ya, langsung aja. Tapi tunggu dulu, tadi kita belum bahas yang sebelumnya loh. Yang sebelumnya dramanya gimana? Itu Cinta Segitiga. Oh, itu Segitiga itu tadi. Tapi actingnya, maksudnya actingnya. Oh, bagus dong. Oh, bagus. Oh, iya. Bagus gak? Kalau Alis tadi bagus gak? Bagus ya? Itu biar citra lewat itu ya. Iya. Oke, langsung lanjut aja. Oke, selamat menikmati untuk drama selanjutnya. Pengumuman menyatakan bahwa Candy diterima kepanitiaan itu sebagai divisi acara. Semenjak saat itu, persaingan antara Hendrik dan Kevin semakin sengit. Mereka berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Candy, mulai dari mengambilkan minum, mengangkatkan barang berat, dan banyak lagi. Semua mereka lakukan demi mendapatkan perhatian Candy. Namun Candy sudah menunggu terlalu lama. Dia pun memutuskan untuk pergi dan tidak menunggu mereka berdua. Sampai akhirnya Selamat siang, Forensik B. Siapa di sini yang sedang lagi jatuh cinta pasangannya? Mari kita isi lagu ini, mari kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini
sama-sama mengenai cinta. Keamanan dah. Nggak tahu. Mari kita semua nyanyi bersama-sama. Walaupun Fredrik kalah jauh dibanding Kevin, Fredrik sama sekali tidak putus asa. Jarak dan waktu pun dihadapi. Fredrik berusaha mengontak Candy melalui Facebook, Instagram, Line, Friendster, dan lain-lain. Semua dia lakukan hanya demi mendapatkan skin. Ini mencemarkan nama baik. Ada yang pernah tidak? Yang pernah punya makamnya nggak? Sulit.
nama baik ku iya. Yang apa ya? Sesuatu namanya Transakom. Kemana? Enggak. Kevin. Enggak. Mana nih IGL bro? Ini aja ah. Enggak aku bengong. Di besok sampai ya. Kevin itu arek kalah keamanan. Iya Om. Kita dari divisimu podcastnya apa aja ya? Ya banyak sih. Kamu pasti banyak kerjaannya ya. Pegang PA siapa aja? Ya nanti aja deh. Acara nanti ya. Jangan capek-capek ya kan. Kamu juga harus MC. Ya boleh. Semangat ya Candy. By the way, kamu lagi apa ya? Lagi baca buku sih kok, soalnya bisa ada tes. Tes apa ya? Ada tes matematika kok. Siapa ya kalau boleh tahu yang aja? Biasanya ada biasa gitu. Ada seperti apa? Mau tak ajarin? Aku bisa loh. Modal saya nilainya D+. Lumayan lah. Nah, aku kok sombong banget ya. Jadi aku ada soal referensi. Mau tak? Boleh sih kok, kirim email aja ya kok. MNP berapa ya kamu? 281511. Oke, aku kirim ya Candy. Ya, thank you ya kok. Ya sama-sama. Ya udah, belajar dulu. Fredrik bisa dibilang lelaki sejati. Patrick. Kok teknologi yang dipakai oleh seluruh dunia. Harapan saya semoga Indonesia bisa semakin maju, bisa menghasilkan lulusan yang tentunya berguna bagi Indonesia sendiri. Usaha Fredrik yang pantang menyerah perlahan membuat Candy membuka hati. Walau demikian, selalu ada saja pengganggu, yaitu Kevin. Setiap kali Kevin datang, dunia serasa runtuh buat Fredrik. Candy selalu memandang Kevin dengan pandangan yang berbeda, yang tidak pernah didapatkan oleh Fredrik. Halo semua, masih semangat? Yang tahu lagu ini nyanyi bareng ya? Ya.
Mustahil kamu begini. Berarti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggalkan ini tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Semangat terus. Go, silano masih pit go. Kemudian di tahun 2009, bidang studi sistem informasi berubah menjadi sebuah program dengan nama Sistem Informasi Bisnis. Pada program ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana menganalisis suatu proses bisnis yang ada dalam perusahaan, kemudian menganalisis manajemennya, bagaimana strategi dari suatu perusahaan. Dari analisis tersebut, mahasiswa belajar untuk membuat desain sebuah sistem informasi yang sesuai dengan strategi usaha. Fasilitas-fasilitas yang kami sediakan di program ini juga cukup lengkap. Kami mempunyai banyak laboratorium dan kami juga menyediakan buku-buku yang berkualitas di perpustakaan kami. Kami menyediakan program Join the Dream dengan Universitas Belanda yaitu kampus Universitas, di mana mahasiswa setelah lulus akan mendapatkan 2 gelar yaitu sarjana komputer dari Universitas dan 1 gelar Bachelor of Engineering dari kampus Universitas. Mahasiswa kami juga diberikan bekal dengan adanya program sertifikasi yang kami sediakan. Mahasiswa bisa mengambil program sertifikasi seperti Microsoft, Cisco, Oracle, Microtik, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya program sertifikasi ini, mereka juga bisa diakui di dalam luar negeri. Fasilitasnya memadai, bagusnya
Sebenarnya membuat aplikasi BCM Master Aman, santai. Ya, semangat mengirim itu harus masuk ke perusahaan. Sehingga kita sebagai mahasiswa dan nanti kalau sudah ada perusahaan, boleh menginvestasikan situasi. Oke, itu tadi adalah video ulang tahun dari DS Natalis kita kali ini. Yus, Ya. gimana kalau kita tanya-tanya mahasiswa sama dosennya sekarang? Iya, betul banget. Tanggapannya mereka. Kita bakal jalan-jalan ke Oke, kamu mau mahasiswa? Aku Saya mau- jadi satu, saya jadi satu, oke? ke mahasiswanya aja. Oke, aku jadi satu, kamu jadi satu. Oke, aku dulu. Oke, ya. Tidak, aku bakal tanya ke satu orang. Aku udah dapat tanya orangnya. Gak ada. Gimana? Angkatan 13 kan ya? Di atas yang lain saya FTV. FTV. Kenalin dong nama siapa? Oke, aku mau tanya. Kesan-kesannya selama di kuliah di informatika apa? Bisa main Dota. Kamu bisa bilang, ya Pak. Kuliah apa ini? Ya, nggak mau stres aja sih. Oh gitu, emang stres? Oke, emang stres? Kenapa Om? Sedikit kenapa? Oh, oke, nggak tahu dia ngomong apa. Oke, lanjut aja, kita dong. Bosan aja ya? Apa? Langsung saja, bosan aja ya? Bosan, bosan. Nah, Bu Lili Puspa, selamat siang. Nah, Bapak, tepuk tangannya mana dong? Nah, harapan Ibu buat informatika ke depan gimana? Ya, harapan saya kedepannya dari informatika bisa jadi media untuk proses belajar mengajar di pas informatika. Saya juga, terus kemudian juga kerjasama nasional maupun internasional semakin banyak, semakin berkembang, sehingga akhirnya nanti informatika bisa menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkualitas. Super sekali Bu, terima kasih. Terima kasih. Oke, Oke, itu harapan dari teman-teman kita dan Mbak dosen juga. Dosen juga. Nah, habis ini kita mau ngapain? Apa? Makan. Nanti masih lama. Lihat di luar masih nggak ada apa-apa. Jadi sabar aja ya, sabar aja. Ntar lagi kita mau ngapain kira-kira? Kita mainan dulu aja lagi. Mainan lagi. Oke. Mainan? Enggak apa-apa, mempermalukan kalau ini, oke? Ya pokoknya ini mainannya. Kalau kalian kalah dan kita berdua lihat, nanti kita bakal tarik kalian Tarik ke kalian ke depan, mau nggak mau harus mau ke depan. Ya, kita bakal kasih hukuman. Hukumannya Ya, santai aja. Semuanya gampang kok nanti, oke? Jadi gini, semuanya diminta berdiri. Berdiri lagi yuk, berdiri. Jadi semuanya berdiri. Ayo pakai semangat kan? Berdiri. Berdiri, ketuanya. Berdiri. Gimana cara mainnya mereka? Nah gini, jadi udah tahu main 5-1 kan? Tangan kanannya 1, tangan kirinya 5. Jadi di saat kami nanti akan menceritakan sebuah cerita, gitu. Nah di saat nanti ada suatu kata-kata yang kita buat sendiri, ternyata nanti kalian itu harus melakukan menangkap tangan teman kalian. Jika kalian mau membunuh teman kalian di sebelah, tarik ke depan. Jika nggak mau, ya sudah biarin aja nggak apa-apa, oke? Oh iya. Permalukan? Tolong dulu tangannya 1 sama 5 ya coba. Ayo semua. Tangannya yang kanan sama. Tangannya gini, 5-nya gini. Nah, coba. Gini, 5-nya gini. Satu. Oh ya, sini. Nah, gini. Nanti kita akan bercerita, pokoknya ada satu kata ya kan, yang bakal memicu
penunjuk teman kalian ada di sebelahmu. Ya, ya. Oke, jelas. Oke, Yus, kata kuncinya apa? Kata kuncinya karena tadi minta bilang apa? Lapar, mau makan. Karena kata kuncinya babi. Oke. Kata kuncinya babi. Kalau mereka cerita ada kata babinya, harus kalian tangkap teman kalian atau kalian menghindar dari teman kalian, oke? Oke, nanti kalau ada yang kalah, langsung tangan bilang ini teman saya kalah, biar kita bisa gampang ya manggilnya. Oke ya. Deal. Oh ya, lanjut. Yang mau cerita kamu juga kamu dulu aja. Oke. Semua konsentrasi. Saya akan cerita kata kuncinya apa tadi? Oke. Pada suatu hari, bapak saya pergi ke rumah tamu. Lah, temennya ini yang jadi tamu tadi ini lapar ya, tadi kan lapar kan? Lapar. Lah, dia bilang, babe gue ini lagi di Jakarta bro. Terus lanjutnya apa sih? Terus lanjut lagi. Kamu terus lah. Aku bingung terus. Sampai Jakarta. Terus bapak tadi ini bilang kalau babe gue juga di Jakarta bro. Ternyata babe gue itu makan babi di mana? Salah mungkin. Salah yang duduk. Ya, contoh. Aku tahu. Salah pilih-pilihan. Ini biang alay kan di sini. Ya, teman-temannya setuju aja. Ya. Oke. Silakan, Roni. Roni dulu deh, kamu bikin. Sini tengah. Kamu nggak tahu apa. Oke ya. Bilang happy birthday, terserah kalau ucapin apapun di informatika yang penting halal. Happy birthday informatika. Lah aku nggak lain. Bingung. Contoh MC kayaknya lain. Apa itu contoh? Loh, aku nggak salah tadi mainnya. Ya wes tak kasih contoh harus, tapi kamu harus nyari yang lainnya, oke ya. Jadi happy birthday untuk apa kita di informatika SIP yang ke-17, di mana saya dan Yus harus melakukan beberapa kegiatan di depan ini yang sedikit memalukan. Jadi, tapi kita juga berbangga banget. Yang lain aku bisa ngalah Yus. Ya itu. Ya, lucu itu tadi. Yang ini tadi. Lucu itu tadi. Loh, kamu nggak kerasa? Loh, teman-teman tadi kalah ya? Oke. Sekarang giliran. Coba yuk, tengah. Oke. Happy ulang tahun buat informatika SIP. Semoga informatika semakin banyak cewek-ceweknya. Semoga para jomblo-jomblo yang tidak mau punya pacar cepat punya pacar.
lagi, David. Ucapin salam. Selamat ulang tahun untuk teknik informatika yang ke-17. Semoga informatika terus berkembang dan sukses di masa depan. Oke, jumpa lagi. Roni udah mulai. Oke, langsung lanjut. Terima kasih, David. Terima kasih. Ya. Hati-hati. Oke, setelah tadi kita melihat drama jalan, semakin seru banget dramanya, semakin apa ya, complicated banget, ya kayak telenovela gitu lah. Ya, nggak tahu, ya zaman kayak SD banget. Oke ya. Oke. Setelah kita akan dihibur oleh salah satu band legendaris papan atas lah. Sudah ada 2 album. Iya, 2 album. Satu album belum keluar, satu album lagi belum dicetak. Ya, oke. Kita sambut aja langsung. Ini Informatik. See you.